Kita kembali lagi di perkuliahan mekanika fluida dasar, masih di bab aliran eksternal atau aliran sekitar benda terendam. Bagian subbab ini adalah tentang lift atau gaya angkat. Ini adalah bagian terakhir dari bab external flow, tapi jika Anda lihat di reference ada sedikit pengayaan materi terutama tentang aliran eksternal di sekitar benda-benda hidup seperti hewan atau olahraga untuk olahraga misalnya ada sports car aerodynamics atau sports ball aerodynamics itu bisa jadi pengayaan materi untuk subbab ini sebetulnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas gaya hambat atau drag, lalu kita sudah membahas aliran fluida yang paralel dengan plat, suatu plat. Lalu kita juga sudah bahas aliran di sekitar bola dan silinder. Nah, kini kita sampai di bagian yang membahas tentang gaya angkat. Nah, kita masuk ke sedikit pengantar tentang lift atau gaya angkat. Di awal bab ini kita sudah membahas secara garis besar apa itu lift, apa itu drag, dan kita juga sudah bahas drag secara detail. Nah, sekarang datang ke bagian dimana kita akan membahas lift secara lebih detail. Ada beberapa terms yang perlu Anda ingat, seperti misalnya ada yang namanya airfoil, ada yang namanya wings. Nah, airfoil itu kalau dari secara istilah dinamika fluidanya itu ini bagian ini disebut airfoil atau potongan dari sayap, bagian tertentu dari sayap. Nah, kalau termsnya nanti yang dipakai wings, wings itu artinya adalah kalau ini badan pesawat misalnya, nah wings itu adalah complete dari satu tip ke tip lainnya. Ini baru complete wings. Ini seperti ini wings namanya nanti. Kalau airfoil hanya bagian yang sectionsnya saja yang diambil. Nah, kembali ke gaya angkat atau lift. Gaya angkat itu diartikan sebagai komponen gaya yang bekerja pada suatu benda yang arah gayanya itu tegak lurus terhadap aliran atau ya eh, perpendikular terhadap aliran. Nah, besarnya adalah juga sering dituliskan dalam bentuk koefisien lift yang merupakan fungsi dari lift force dibagi dengan setengah rho v kuadrat dikali dengan a. A di sini adalah platform area. Nah, yang perlu diingat ini adalah platform area yang merupakan luasan permukaan si airfoil jika dilihat dari arah atas. Nah, berarti B dikali C itu platform area nyebutnya. Jadi karena dia merupakan seperti yang kita ingat di awal perkuliahan bab aliran eksternal ini, gaya lift itu merupakan integral dari tekanan, distribusi tekanan di seluruh permukaan si airfoil, dan shear stress atau tegangan geser tau G-nya ini pada dinding yang juga diintegral terhadap luas permukaannya atau platform areanya. Nah, secara garis besar seperti itulah kita dapat menghitung lift force-nya. Di airfoil itu jadi ada dua terms nih. Kalau airfoil dia pasti didesain untuk mengenerate lift dan menjaga agar dragnya ada di nilai yang rendah. Nah, kebalikannya kalau Anda suka perhatikan mobil-mobil balap terutama seperti di Formula 1 atau di mobil yang digunakan untuk uji endurance race, itu kita sering lihat ada yang dinamakan spoiler atau wing untuk di bagian belakang. Nah, dia adalah kalau dalam simple terms adalah airfoil yang dibalik intinya. Nah, sehingga yang dihasilkan adalah kalau di airfoil kita ingin menghasilkan lift yang maksimum, kalau pada spoiler atau wing di kendaraan roda 4 atau mobil itu yang diutamakan adalah downforce-nya dan menjaga agar drag-nya tetap minimum. Pasti ultimate goals-nya tetap drag-nya minimum, tapi di sini kalau kita bicara spoilers atau wings yang ingin didapatkan adalah downforce dan negative lift lah istilahnya itu. Untuk mencegah terjadinya gaya angkat. Nah,
dari persamaan integral lift force tadi kita bisa lihat kan dia adalah integral dari distribusi tekanan di permukaan airfoil sendiri dan viscous effect, atau yang tadi ada komponen viscous effect itu kan adanya di Worley stress ya. Nah, pada airfoil idealnya itu viscous effect itu bisa kita abaikan karena bentuknya yang streamline, sehingga fluida bisa mengikuti bentuk permukaan, aliran fluida bisa mengikuti bentuk permukaan si geometri airfoil sendiri. Nah, jadi kita bisa mengestimasi lift itu dari pressure distribution di permukaan si airfoilnya, sehingga yang berkontribusi lebih besar terhadap lift force itu adalah bentuk di bendanya sendiri. Lalu dalam merancang airfoil kita tentunya karena ingin generate lift yang paling besar, kita ingin tekanan di atas ini itu sekecil mungkin dan di bawah ini setinggi mungkin, sehingga kita bisa dapat lift yang optimum. Nah, yang perlu kita ketahui juga sesuai dengan prinsip Bernoulli, ketika tekanan di sini minimum, berarti konsekuensinya adalah kecepatan alirannya lebih tinggi dan di sini lebih rendah. Nah, kalau Anda ingat ini, kecepatan di atas tinggi dan kecepatan di bawah rendah, dan kita tidak ingin ada separasi kan sebetulnya di belakang sini. Kita ingin fluidanya kembali bersatu, ketemu di sini. Secara teori seperti itu hampir tidak mungkin sebetulnya airfoil itu bentuknya simetris seperti ini kan. Karena kalau lintasannya sama atas dan bawah, udah pasti yang di bawah ini karena kecepatan lebih rendah akan telat nyampe di sini dibanding di atas, sehingga pasti almost impossible to have this ideal type of airfoil ini. Karena dalam prinsip Bernoulli kan sudah jelas tuh pressure di velocity-nya turun untuk menjaga keseimbangan lah intinya. Nah, di sini ada contoh 3 kasus jenis airfoil. Ini yang simetrik, ini non simetrik. Dua-duanya kondisi ideal, makanya disebut sebagai irrotational flow, dan ini kondisi asimetrik dan kondisi aktual. Nah, kalau kita lihat di sini pada dua airfoil yang di bagian atas ini, kita bisa lihat stagnation point itu ada dua. Kalau di irrotational flow dan symmetrical shape airfoil, dia tepat ada di garis tengahnya si airfoil ini, di ujung-ujungnya. Di depan sini tekanannya 0, lalu perlahan naik, perlahan turun kalau di bagian atas, karena kecepatannya tinggi kan di sini perlahan naik tekanannya. Nah, ini kan ideal tuh, sehingga fluida seakan-akan nyambung aja tuh dari depan ke belakang. Lalu karena dia bentuknya simetris pertama. Nah, lalu ketika bentuk airfoilnya tidak simetris, stagnation point ini akan sedikit bergeser. Kalau tadi dia ada di titik hitamnya di sini, di atas ini, dua-duanya. Sekarang karena bentuknya dia tidak simetris, stagnation point-nya akan turun sedikit ke bawah, di sini titik merahnya turun, dan di sini jadi naik ke atas. Pada small angle of attack, pada non-symmetrical airfoil, di stagnation point-nya, titik stagnasinya turun di bawah leading edge itu di sini, dan titik stagnasi di belakang atau di trailing edge itu tidak lagi di trailing edge tapi naik ke atas badan airfoilnya. Apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini? Ibaratkan Anda lagi bawa mobil terus ada tikungan, tapi di U-turn-nya itu Anda tetap ingin kecepatannya tinggi gitu. Nah, ini kan almost impossible ya kalau kondisi kayak gini di aktualnya juga.
karena ini sudah tidak mungkin nih ada profil kecepatan seperti ini. Secara teoritis di atas kertas secara matematik bisa dibuktikan, tapi kalau nanti diuji di wind tunnel misalnya atau terowongan angin, pasti tidak akan ditemukan fenomena seperti ini, di mana fluida bikin U-turn agak ke belakang dikit terus ngikutin lagi profil yang lain paralel dengan aliran stream lain yang lain. Itu udah hampir tidak mungkin lah. Nah, yang aktual kita bisa lihat di sini, titik stagnasinya itu pada bagian atas. Nah, dia tetap ada di trailing edge-nya di sini. Nah, sehingga alirannya itu ketemu di belakang lagi. Seperti ini. Tapi di titik depan dia tidak akan pas stagnation point itu tepat ada di trailing edge, karena dia akan sedikit turun, nggak tepat lah di tengah-tengah. Kalau kita bagi garis tengah itu nggak akan tepat di situ. Gitu. Jadi ini perbandingan antara irrotational dan actual flow over an airfoil. Lalu bagaimana ketika fluida sudah mengalir melalui airfoil hingga terjadinya lift? Nah, ketika kita terus meningkatkan nilai angle of attack-nya atau alpha, akan terjadi vortex yang berlawanan arah jarum jam di ujung belakang airfoilnya, atau ini disebut ya, kemarin kita ingat ada nama vortex seeds ya. Di sini dia nyebutnya starting vortex atau counterclockwise circulation. Itu adanya di ujung belakang. Sementara pada badan airfoilnya sendiri terjadi sirkulasi yang searah jarum jam. Nah, dua sirkulasi yang berlawanan ini berakibat pada terciptanya lift yang mengakibatkan adanya gaya angkat pada si airfoil itu sendiri atau badan pesawatnya misalnya. Nah, sedikit trivia tentang kalau kenapa Anda lihat profil airfoil itu selalu disebut ada kata-kata naka di depannya, dan ada biasanya itu ada 4 digit atau 6 digit di belakang ini. Itu ada aturan penamaannya, nanti Anda bisa cari tentang naka 4 digits atau naka 6 digit rules. Nah, apa sih naka itu sendiri? Naka itu sendiri adalah singkatan dari National Advisory Committee for Aeronautics. Nah, ini sebetulnya predecessor atau pendahulunya NASA yang ada sekarang. Itu adanya sampai tahun 1958, dan ketika program space race-nya di US itu mulai naik, nah mereka ubah jadi NASA. Nah, di awal-awal mereka riset itu banyak tentang mengkarakterisasikan aliran eksternal di luar airfoil kan, zaman perang. Jadi mereka riset banyak bagaimana menciptakan fighter jet yang bisa bagus manuvernya. Itu mereka karakterisasikan tuh berbagai bentuk profil airfoil di uji eksperimen. Nah, kembali ke sini sedikit, kita tahu bahwa airfoil itu didesain untuk menciptakan lift sebanyak mungkin dan drag sedikit mungkin. Performa airfoil itu sering ditampilkan dalam bentuk rasio dari lift coefficient terhadap drag coefficient dan dibandingkan terhadap angle of attack-nya. Kita lihat di sini grafiknya, akan ada titik optimum terhadap angle of attack dan dia akan turun. Nanti kita akan bicara juga sedikit tentang istilah stall ini, kapan kondisi itu terjadi. Nah, karena bentuk airfoil itu sudah fix, pada kondisi tertentu bentuknya fix ya, kecuali nanti ada tambahan aksesoris pada sayap pesawat sehingga dia bentuk bisa berubah, tapi kita anggap dulu kondisinya fix. Sehingga nilai liftnya itu akan, karena bentuk saja, tadi kita ingat lift force itu adalah integral dari distribusi tekanan di permukaan kan. Karena luas permukaan ini planform area tidak mungkin diubah pasti pertama. Sehingga satu cara untuk meningkatkan lift adalah mengubah sudut atau sudut yang dibentuk airfoil terhadap harilan atau angle of attack ini. Kita bisa lihat di sini, ketika angle of attack diubah, nilai lift coefficient-nya juga akan naik. Nah, nilai rasio dari lift dan drag coefficient terhadap angle of attack ini hingga terjadi stall nanti dia bisa lebih dari 100 nanti nilainya sebetulnya, atau maksimum di 100 untuk airfoil 2 dimensi. Seperti saya sampaikan
katakan tadi, pada pesawat terbang, airfoil itu bisa sedikit dimodifikasi platform areanya. Karena tadi kita ingat, lift force itu nilainya berbanding lurus dengan luas area, dan lift coefficient itu berbanding terbalik dengan luas area, maaf. Pada saat kondisi take off dan landing, sebetulnya drag itu juga dibutuhkan. Nah, karena itu digunakanlah teknologi atau yang disebut sebagai flaps. Kalau Anda perhatikan, sering duduk di dekat jendela itu, dia akan sering mengalami perpanjangan platform area ketika terjadi take off atau landing. Ini gunanya untuk memaksimalkan nilai lift dan memungkinkan pesawat untuk take off atau landing pada kecepatan yang rendah. Nah, setelah sampai di cruising altitude misalnya, atau malah mungkin sedikit setelah take off, dia akan beretraksi kembali dan kembali ke bentuk awalnya, sehingga platform areanya jadi normal lagi. Nah, itu gunanya untuk memaksimalkan lift, terutama pada posisi take off. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Tadi kita sudah lihat ada grafik CL per CD terhadap angle of attack. Sekarang di sini kita lihat perbandingan antara lift coefficient terhadap angle of attack dan efek dari adanya flap terhadap nilai masing-masing koefisien. Kita lihat di sini. Ini adalah kondisi tanpa flap. Pada angle of attack yang sama, misalnya BOE-nya 10 di sini, nilainya tuh masih sekitaran 1,2 di sini. Lalu ketika kita gunakan flap, anggapnya kondisinya ketika take off. Lift yang di generate itu hampir 2 kali lipat atau malah 2 kali lipatnya. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Namun dengan kondisinya seperti itu, ketika CL-nya naik, di sini misalnya, itu drag CD-nya juga naik tuh. Misalkan untuk slotted flap nih, dibandingkan dengan si yang tanpa flap. Pada saat nilai CL-nya sama, CD-nya juga naik tuh. Pada saat CD yang sama, lift juga bisa meningkat. Faktor lain yang kita perlu perhatikan ketika membahas lift ini adalah efeknya terhadap kecepatan minimum memungkinkan suatu pesawat misalnya untuk take off atau landing. Nah, di sini kita asumsikan lift itu minimum harus equal dengan gaya berat atau massa dikali gravitasi dari si pesawat itu. Kita bisa lihat di sini weight sama dengan lift force. Kita tahu lift force itu adalah setengah dikali lift coefficient maksimum dikali density kuadrat dari kecepatan minimum dan platform areanya, sehingga kita bisa dapat kecepatan minimum untuk take off atau landing itu sebesar akar dari 2 kali gaya berat dibagi density maksimum lift coefficient dan platform areanya. Nah, satu cara lain tadi, karena kita tahu efek dari si flap ini dia akan menghasilkan drag coefficient yang naik ya, tadi kita perhatikan di grafik sebelumnya. Satu cara untuk mengontrol dan menurunkan take off speed ini adalah dengan mengendalikan lapisan batasnya. Nah, fenomena itu sering disebut sebagai slot. Slot itu adalah region di antara flap itu. Dia digunakan untuk menghindari terjadinya flow separations, sehingga aliran di upper dan lower surface ini tetap saling mengikuti permukaannya masing-masing, tidak terjadi separasi lah di sana intinya. Nah, itulah gunanya slot, sehingga kita bisa punya take off speed yang minimum. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah take off speed atau landing speed itu dia berbanding terbalik dengan densitas, akar dari densitasnya. Yang perlu kita ketahui adalah
semakin tinggi altitude atau ketinggian derajat pesawat, akan terjadi penurunan dapat jenis udara. Nah, kita bisa tahu dari kecepatannya ini akan semakin tinggi nih, karena pembaginya makin kecil kan. Nah, karena itu misalnya kita lihat di daerah-daerah dataran tinggi, take off speed-nya pasti lebih tinggi dibanding di dataran rendah. Misalnya seperti airport-airport di pegunungan Papua misalnya, pasti itu take off speed-nya lebih tinggi kalau dibandingkan daerah dataran rendah seperti di Pulau Jawa misalnya. Tadi kita sudah sempat bahas dikit ya, grafik yang memperlihatkan lift to drag ratio. Sekarang grafiknya dipisah karena ingin menjelaskan fenomena yang disebut stall. Kita bisa lihat di sini, untuk satu profil airfoil, ketika angle of attack-nya terus ditingkatkan, dia akan mencapai titik maksimum ketika IOA-nya atau alpha-nya itu ada di sekitar 16 derajat. Lalu ketika IOA-nya terus dinaikkan, maka dia mulai kehilangan lift. Kondisi di mana airfoil atau wings kehilangan gaya angkatnya itu sering disebut sebagai stall, sehingga pesawat itu pasti akan jatuh karena kehilangan gaya angkatnya. Ini stalling terjadi ketika IOA-nya terus naik. Kita bisa lihat ya di video yang saya sempat share dulu, ketika sayap pesawat itu terus sudut serangnya dinaikkan, maka separasi aliran akan terjadi kan, sehingga aliran yang di atas ini cenderung tidak kembali mengikuti dan bertemu dengan aliran yang ada di bawahnya. Oleh karena itu terjadi stall karena dia flow separation yang terjadi di bagian atas dan bagian bawah si sayap, sehingga terjadi wake region yang cukup besar pada aliran atas, bagian atas airfoil ini. Lalu terjadi kehilangan gaya angkat. Nah, yang bagian atas yang tadi harusnya tekanannya rendah, karena adanya wake ini jadi tekanannya naik, sehingga delta P-nya jadi makin turun dan tidak ada lift at the end. Nah, kita juga bisa lihat drag coefficient itu juga naik dia terhadap angle of attack ketika IOA-nya dinaikkan. Terus naik eksponensial. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin mengenerate lift yang maksimum, kita juga mesti mempertimbangkan penggunaannya. Mungkin ya tidak terlalu sering, hanya pada short time ini, ya pada saat take off misalnya kan pesawat sangat sudut serangnya mungkin diambil yang paling maksimum untuk mengenerate lift yang tinggi, tapi hanya pada short time itu saja. Karena untuk mengenerate thrust atau gaya dorong yang dibutuhkan oleh pesawat ketika take off itu kan sangat besar daya mesin yang dibutuhkan. Nah, kita tahu kan kalau sayap pesawat itu dari badan ke ujung dia akan mengecil tuh. Nah, pada ujung ini tetap delta P itu akan dialami antara bagian atas dan bagian bawah. Kalau kita lihat dari samping ini. Nah, di sini tuh di ujung yang semakin kecil ini delta P-nya kan tetap ada. Tapi karena ujungnya semakin kecil, ada yang disebut di ujung situ ada yang terjadi leakage atau kebocoran. Nah, karena perbedaan tekanan di bagian atas dan bawah ini, ada relative motions antara fluida dan si sayap, terbentuklah gerakan fluida yang swirl, apa ya bahasa Indonesia swirl yang pas itu, seperti saling melewati satu sama lain. Nah, itu sering disebut sebagai tip vortex pada dua ujung pesawat. Makanya kalau kita lihat pesawat itu terbang, ada semacam guratan-guratan putih ini di ujung-ujungnya. Namun, tip vortex ini tidak hanya terjadi pada ujung-ujung si airfoil, bahkan pada bagian airfoil badan hingga ketemu ke badan pesawat juga terjadi vortex sebetulnya. Nah, kombinasi antara tip vortex dan vortex yang terjadi di bagian sayap sepanjang sayap itu disebut sebagai trailing vortices. Karena adanya leakage di tip vortex dan trailing vortex ini pada sayap pesawat, makanya kita jarang tuh melihat pesawat tuh terbang belakang-belakangan tuh. Karena itu berbahaya pertama, makanya juga kalau kita perhatikan ketika terjadi take off di bandara, itu ada jarak waktu aman tuh untuk membersihkan udara dari setelah dilewati satu pesawat ke pesawat lainnya. Nah, kalau tidak salah aturan resmi, aturan resmi ya, jarak amannya itu adalah 10 km
dari satu pesawat ke pesawat lainnya untuk menghindari trailing vortex dari satu pesawat yang ada di depan terhadap pesawat yang ada di belakangnya. Nah, kalau pada mobil balap kita perhatikan juga tuh, nyetir mobil di belakang mobil yang di depan itu juga ada efek sebetulnya, terutama di kecepatan tinggi seperti di Formula One. Nah, mereka sebut tuh udara yang sudah dilewati oleh mobil di depan itu yang ada di bagian belakang itu istilahnya dirty air atau udara kotor. Nah, itu sangat dihindari oleh si para pembalap. Itulah kenapa posisi pole position itu sangat menentukan karena mereka ngebalap di bagian yang udaranya belum keganggu sama mobil lain, intinya seperti itu. Nah, tip vortex ini ketika berinteraksi dengan aliran udara akan mengakibatkan adanya gaya atau forces pada ujung sayap itu, pada wingtips itu, ke seluruh arah, termasuk ke arah aliran. Jadi ketika ada aliran, ada free stream udara U di sini atau V di sini, lalu berinteraksi dengan vortex yang ada di sayap-sayap sini, itu dia mengakibatkan menambahnya drag atau induce drag yang terindus karena adanya interaksi antara aliran dan tip vortex. Nah, itu disebut sebagai induce drag. Secara alamiah, burung itu mengakali tip vortex itu dengan, kalau kita perhatikan kan sayap burung itu di bagian ujungnya dia melengkung seperti ini. Itu untuk mengurangi tip vortex itu sebetulnya. Oleh karena itu kalau kita lihat beberapa pesawat sekarang kan, kalau kita perhatikan ujung-ujung sayapnya itu di bagian ujungnya sedikit melengkung, yaitu untuk mengakali atau mengengineer si tip vortex itu. Kalau tidak salah, salah satu Boeing seri terbaru yang baru test flight kemarin itu juga mempunyai wingtips yang adaptable. Jadi ketika take off dia akan melengkung, lalu ketika dia nanti sudah di cruising atau di ketinggian jelajah dia akan kembali lurus. Ya, kalau tidak salah itu Boeing 777 seri yang X kalau nggak salah ya. Itu Anda bisa lihat nanti cari di YouTube, ketika take off dia akan sedikit melipat dan ketika sudah cruising altitude dia akan balik lagi normal. Nah, kita kembali ke si airfoil. Walaupun dari ujung ke ujung itu terjadi perubahan platform areanya, ada namanya aspek rasio yang menjaga airfoil itu dia tetap konstan nilainya. Nah, kita kan tahu ada yang namanya chord dan ada yang namanya, jadi rasio antara panjang dan lebar airfoil itu sudah ditentukan. Nah, dia akan nilainya konstan nih dari ujung ke ujung. Itu yang menjaga airfoil. Nah, ini salah satunya adalah rules dalam penamaan airfoil atau naka airfoil itu, salah satunya adalah aspek rasio. Nah, ketika suatu pesawat punya aspek rasio yang besar, dia akan bisa terbang secara efisien. Tapi dia tidak punya kemampuan manuver yang terlalu baik. Ya, kalau kita gambar B per C itu kan sebetulnya adalah, kalau misalkan ini airfoil secara 3D ya. Ini adalah B, span, panjangnya, dan ini adalah C, chord, lebarnya. Nah, semakin besar nilai aspek rasionya berarti kan B-nya itu lebih dominan kan dibanding C. Di sayapnya besar ya, seperti pesawat komersil, tapi dia tidak, kemampuan bermanuvernya itu tidak secepat misalnya kita bandingkan dengan pesawat jet tempur. Nah, jet tempur itu kan sayapnya nyaris bentuknya kayak segitiga sebetulnya kalau kita lihat dari atas tuh, di mana C-nya lebih dominan dibanding chordnya, sehingga dia bisa punya kemampuan manuver yang lebih baik karena momen inersianya jadi lebih kecil dan jaraknya kan kalau dibandingkan tuh, karena C-nya dominan sehingga span-nya jadi lebih dikit, jadi inersianya jadi lebih kecil pada pesawat jet tempur. Nah, di sini ada satu efek yang banyak diaplikasikan pada sports ball aerodynamics atau aerodinamika bola-bola
olahraga ya, ada bola, sepak bola misalnya ya, banyak berhubungan sama aerodinamik, sepak bola, baseball, golf terutama. Nah, ketika bola itu hanya melewati udara saja tanpa ada spin atau putaran, itu uh, ya dia normal aja seperti ini. Stagnation point-nya pas di tengah-tengah. Ini seperti ideal airfoil tadi ya, yang symmetrical. Nah, tapi ketika bola itu dirotate, dia rotation ini akan mengakibatkan terjadinya lift. Nah, itu disebut sebagai Magnus effect. Karena terjadinya rotasi itu, dia akan menggenerate gaya angkat. Nah, ketika suatu silinder berputar pada titik pusatnya, dia akan menarik fluida di sekitarnya karena pertama ada no slip conditions di permukaannya, di dindingnya ini, itu tidak ada slip kan, sehingga fluida bisa melewatinya. Nah, ini mengakibatkan terjadinya adanya lift akhirnya. Dan kita bisa lihat di sini, aliran titik stagnasinya ada di turun, yang tadinya di tengah sekarang turun. Itu sehingga terjadi lift. Seperti halnya pada airfoil. Satu hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kekasaran permukaan itu berpengaruh terhadap si drag dan lift coefficient. Maka kalau kita perhatiin bola golf, itu kan suka ada coakan-coakan di permukaannya. Nah, itu disebut dimples. Dimples itu kan untuk merekayasa kekasaran permukaan sebetulnya. Semakin kasar permukaannya, maka liftnya akan semakin tinggi. Tapi perlu diingat, ada trade-off-nya juga sebetulnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Makanya desain dimple pada permukaan bola golf itu juga spesifik, tidak asal. Itu coakan yang ada. Nah, di sini kita lihat di grafik ini itu adalah efek kecepatan rotasi atau omega terhadap nilai drag dan lift. Kita bisa lihat di sini semakin tinggi nilai omeganya atau kecepatan rotasinya, maka nilai lift koefisiennya juga akan semakin naik. Tapi juga perlu diperhatikan dragnya juga akan naik. Jika kita lihat juga grafik ini, pada kecepatan angular atau omega yang kecil, dia itu signifikan tuh, kita lihat eksponensial naik itu. Tapi ketika sudah melewati titik kritisnya, ya anggap saja titik kritis ya, naiknya itu tidak akan signifikan. Nah, ini ada titik yang dimana kecepatan putar itu fungsinya maksimum.